Analis politik dan keamanan Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian mengatakan, politik identitas di Indonesia merujuk pada praktik politik yang didasarkan pada identitas etnis, agama, gender, dan orientasi seksual. Hal ini, menurut alumni Lemhanas RI ini, menjadi semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks pemilihan umum dan kampanye politik. Dosen pasca sarjana filsafat politik ini juga mencontohkan politik identitas yang paling terkenal di Indonesia adalah penggunaan agama sebagai dasar kampanye politik. Menurut dia, banyak calon politikus yang mencoba untuk memenangkan suara pemilih dengan mengidentifikasi diri mereka dengan agama tertentu atau mengeksploitasi isu-isu keagamaan. Hal ini, kata Sapta Siagian, dapat mengakibatkan polarisasi masyarakat dan meningkatkan ketegangan antar kelompok agama. Selain agama, identitas etnis juga seringkali digunakan sebagai dasar kampanye politik. Menurutnya, ada beberapa partai politik di Indonesia yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka mewakili kepentingan etnis tertentu. Hal ini bisa memperkuat solidaritas dalam kelompok etnis, tetapi juga dapat memicu sentimen kebencian terhadap kelompok lain. Selain itu, lanjut Sapta, politik identitas di Indonesia juga mencakup isu-isu gender. Isu-isu gender juga sering digunakan dalam kampanye politik, baik oleh calon laki-laki maupun perempuan. Lebih jauh Sapta memaparkan, latar belakang politik identitas di Indonesia bisa dilacak kembali ke masa kolonialisme, di mana kebijakan pemerintah kolonial Belanda membagi-bagi masyarakat Indonesia berdasarkan identitas etnis dan agama. Pada saat itu, pemerintah kolonial membagi masyarakat Indonesia menjadi 3 kelompok, pribumi, pendatang, dan orang-orang Eropa. Pribumi sendiri kemudian dibagi lagi berdasarkan etnis dan agama, seperti Jawa, Sunda, Muslim, Hindu, dan sebagainya. Setelah kemerdekaan Indonesia, praktik politik identitas masih terus berlanjut dalam berbagai bentuk, meskipun di bawah konsep nasionalisme yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beberapa partai politik pada awalnya terbentuk dengan basis etnis atau agama tertentu, seperti Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, dan Partai Kristen Indonesia, Parkindo. Di era Orde Baru politik identitas diselubungi dengan konsep sensitif yang dikenal dengan istilah suku agama ras antar golongan, SARA. Lebih lanjut berikut ini paparan bernas dari Sapta Siagian ketika ditemui di kantornya di kawasan Jakarta Timur. Berbicara tentang politik identitas, bukan terjadi di tahun 2014, 2019, atau 2017 yang begitu marak terjadi khususnya dalam pilkada di DKI Jakarta. Saya ingin menyampaikan semenjak dari masa kolonial Belanda, politik identitas itu dimainkan oleh Belanda untuk memecah belah anak bangsa. Misal contoh, saya ingin memberi contoh ini. Misalnya ada pembagian kelas masyarakat pada masa penjajahan itu. Yang pertama adalah masyarakat pribumi, yang kedua adalah masyarakat pendatang, dan yang ketiga adalah masyarakat bangsawan Belanda yang memang dalam realitas ini kenyataan yang terjadi terbagi pada 3 golongan itu, sehingga terjadinya politik identitas yang dimainkan oleh Belanda. Nah, pergerakan-pergerakan ini dilawanlah bagaimana Indonesia mewujudkan Indonesia merdeka. Masih kita ingat di 1928 ada Yong Ambon, ada Yong Batak, ada Yong Jawa, ada Yong Celebes. Itu sebenarnya juga kalau kita kaitkan tentang identitas, itu juga termasuk mereka menyatakan identitas diri bahwa mereka berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia itu. Nah, saya ingin mengatakan identitas tidak selalu salah dalam memahami politik identitas. Nah, permasalahannya adalah bagaimana politik identitas itu, ya, dalam politik identitas itu ada yang disebut dengan politik identitas membawa agama untuk dibawa ke ranah politik yang seharusnya agama itu baik, mulia, tetapi agama itu dipergunakan untuk menghancurkan atau untuk
menjegal lawan politiknya. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang kita bisa melihat dalam pilkada di tahun 2017 yang lalu, bahkan dari 2014, 2017, 2019 yang mengakibatkan situasi kondisi yang tidak mengenakan ya. Kita bisa melihat kasus Ahok ya yang diskreditkan melakukan apa yang disebut dengan penistaan agama. Jadi ini menjadi suatu refleksi yang sudahlah ini sudah terjadi, tetapi kita berharap mari kita menjaga kesatuan anak bangsa, kita bergandengan tangan siapapun pemenangnya, yang menang itu adalah anak bangsa. Mari jangan di grassroots kita berhadap-hadapan dengan membawa politik identitas untuk saling beradu. Kita anak bangsa, walaupun berbeda agama, berbeda suku, beda ras, kita adalah satu. Dan yang harus kita lakukan adalah menciptakan kedamaian, menciptakan moderasi beragama, menciptakan toleransi, bahwa sesungguhnya pilkada atau pilpres ataupun pemilihan legislatif nanti, kita menganggap ini sebagai pesta demokrasi, bukan harus berhadap-hadapan, bukan saling menskreditkan, tetapi pesta demokrasi yang memang harus kita rayakan dan kita sambut dengan gembira dan sukacita. Itu pada hakikatnya. Jadi ketika isu tentang politik identitas dimainkan, saya sebagai katakanlah anak bangsa ingin mengatakan kepada siapapun, baik kepada tim suksesnya presiden, tim suksesnya atau tim relawannya caleg, mari semua kita tidak mempergunakan politik identitas untuk menghalalkan segala cara, bahwa Indonesia dibangun dalam kebinekaan. Ya, ada 3 bacalon ya, karena ini baru bacalon presiden kita. Yang pertama Pak Ganjar, yang kedua Pak Prabowo, yang ketiga Pak Anies Baswedan. Nah, ketika pertanyaannya apakah ketiga bacalon presiden ini punya potensi menggunakan politik identitas? Nah, saya menjawab sangat mungkin, sangat mungkin. Nah, artinya saya berharap nanti saat kampanye nanti, saya berharap bahwa KPU sendiri harus tegas terhadap kampanye-kampanye yang mereka lakukan, karena kegenitan dengan membawa politik identitas itu begitu memancing bacalon ini yang akan nanti ditetapkan sebagai calon untuk menggunakan politik identitas. Karena apa? Karena jujurnya masyarakat kita lebih gampang kena dengan menggunakan politik identitas itu. Nah, sekarang mari kita lihat ya, ini subjektivitas dari saya menjelaskan Pak Anies ya. Diusung oleh Partai Demokrat, PKS, dan juga di situ ada PKB ya, dengan calon yang sudah bacalon juga dari PKB, Ketua Umum PKB ya. Kita melihat begini, saya berharap ke depannya Pak Anies dan pasangannya, saya sebagai akademisi berharap tidak menggunakan politik identitas. Walaupun kita bisa melihat ya track record dari Pak Anies di pilkada yang lalu, walaupun tim sukses mengatakan dia tidak menggunakan politik identitas, dia tidak pernah menyuruh orang-orang di lapangan menggunakan politik identitas, tapi faktanya di lapangan itu terjadi dan itu ada. Nah, harapan saya kepada Pak Anies, saya berharap Bapak sebagai pemimpin yang ada saat ini dengan kemampuan intelektual Bapak yang luar biasa, mari Pak redam semua, jangan kita menggunakan politik identitas
tapi bertarunglah dalam pemilu nanti ya dengan apa ya, dengan suasana yang lebih baik lagi dan lebih baik, karena Indonesia ini begitu besar Pak. Indonesia ini begitu kompleksitas ya, dari Sabang sampai Merauke, dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, karena politik identitas dimainkan begitu seksi. Yang kita jaga adalah bagaimana di lapangan nanti ketika yang kita tidak harapkan head to head, hanya karena yang ini punya jagoan A, ini punya jagoan B, ini punya jagoan C. Saya berharap seperti itu. Ya, saya harus katakan kepada kita semua, kita memilih calon, atau saat ini saya katakan calon presiden, bukan pilih malaikat, ya. Karena tidak ada calon baik Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Anies adalah pemimpin yang sempurna, punya kelebihan kekurangan masing-masing. Itu harus kita akui ya, punya kelebihan kekurangan masing-masing. Pak Ganjar punya kelebihan, Pak Ganjar juga punya kekurangan. Pak Prabowo punya kelebihan, Pak Prabowo juga punya kekurangan. Pak Anies punya kelebihan, Pak Anies juga punya kekurangan. Ya, jadi kita memilih dalam 14 Februari nanti itu bukan memilih presiden seperti malaikat, bukan. Karena mereka juga punya kelebihan kekurangan masing-masing. Pak Anies belajar dari pilkada kemarin, mari Bapak tidak menggunakan politik identitas. Lalu ke Pak Prabowo, dengan semangat, kalau saya bisa melihat Pak Prabowo ini sosok yang sangat nasionalis, tetapi masih ingat 2019 gitu Pak, itu juga masa-masa yang ya bagi saya masa-masa yang menyedihkan, ketika politik identitas juga dimainkan. Ada mungkin Bapak tidak, tetapi orang-orang yang ada di lapangan membawa identitas baik agama dan sebagainya. Jadi memang itu terjadi gitu. Saya tidak tidak berpikiran negatif atau bagaimana, tetapi belajar dari 2019 siapapun ya, baik Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, ini ingat yang penting bagi kita, jangan menghalalkan segala cara. Kalau Bapak semuanya calon pemimpin kita berkampanye, lalu juga tim suksesnya berkampanye secara elegan dan menggunakan etika politik yang baik, pasti sejarah akan mengenang ketiga orang putra terbaik bangsa ini. Jadi Pak Prabowo untuk tidak menggunakan politik identitas, karena kecenderungan siapapun calon presiden akan menggunakan politik identitas. Begitu juga dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar didukung oleh PDIP, Perindo, Hanura, P3 gitu. Ya, apakah pertanyaannya cenderung juga bisa menggunakan politik identitas? Mungkin bisa. Karena ini adalah hal-hal yang sangat sensitif ya, apalagi kalau kita bawa-bawa agama dan yang lain. Nah, pelajaran yang berharga Pak, walaupun saya melihat ada iklan tentang azan Bapak ada di situ, artinya masalah benar dan salah itu perlu didiskusikan, tetapi tendensi yang Bapak bawakan seperti itu bagi saya saat ini kurang pas gitu. Dan ya mungkin orang mengatakan ini kan wujud keberimanan orang, ya sah-sah saja, makanya ada yang pro dan kontra dalam hal ini. Tetapi orang lawan politik Bapak akan selalu menyeret-nyeret hal apa yang Bapak lakukan itu menjadi politik identitas. Padahal mungkin saya nggak tahu pesan di situ Bapak hanya berdoa, Bapak datang untuk sholat, dan itu sah-sah saja sebenarnya. Tetapi dengan suasana yang begitu semakin panas, saya kira tolong Bapak tahan dulu, tidak menggunakan politik hal-hal itu, politik identitas itu, tetapi bagaimana yang kita harapkan ketiga calon presiden ini, sampaikanlah kepada masyarakat nantinya dalam pemilihan, dalam kampanye ini visi dan misi. Apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan, apa yang dilakukan dalam bicara tentang infrastruktur, apa yang bicara nanti tentang moderasi beragama,
bagaimana ketahanan pangan, bagaimana tentang katakanlah keuangan di negara kita. Banyak hal yang harus disampaikan dan konsep-konsep yang memajukan Indonesia supaya lebih baik. Karena kita ingat 2045 kita sudah mencanangkan 2045 adalah tahun Indonesia emas, di mana Indonesia bisa menjadi macan Asia. Mari itu juga harus dipikirkan ini kepada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Indonesia sesungguhnya hebat. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, dan inilah pesta demokrasi tanpa harus kita head to head, hantam-menghantam. Sesungguhnya kita adalah saudara, sesungguhnya kita adalah anak bangsa yang memang keberagaman, kebinekaan itu yang terjadi bagi kita, seperti itu. Ya, menjaga pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari sukses dan berhasil. Bagi saya sebagai anggota masyarakat juga, yang pertama yang harus kita lakukan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ayo mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kita katakan kita menolak apa yang disebut dengan politik identitas, bahwa Indonesia adalah satu di tengah keberagaman. Nah, jujur saja, apakah ada peluang-peluang baik tokoh agama, tokoh pemuda atau tokoh masyarakat menggunakan politik identitas? Sangat mungkin. Nah, ini analisa saya ya, sangat mungkin. Misal contoh, tokoh agama, apapun agamanya, ya. Saya berharap, saya meminta untuk tidak mengkampanyekan rumah ibadah sebagai sarana untuk mengundang umat dipolitisasi, ya, dengan politik identitas ini, dengan menggembar-gemborkan kebencian terhadap si A, si B, si C. Saya berharap kita harus lebih dewasa itu, tidak melakukan hal itu untuk tokoh agama, ya. Jadi siapapun kita tokoh agama, ya memang hikmat yang Tuhan berikan kepada kita membawa suasana kesejukan tanpa menggunakan tokoh agama itu sebagai sarana untuk saling membenci satu dengan yang lainnya. Ya, memang ada adikku mengatakan politik itu bicara tentang kepentingan, tidak ada kepentingan, jadi tidak ada musuh atau lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Itu adalah adigum yang ada di tengah masyarakat. Tidak ada lawan dan musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang dimainkan. Ya, saya berharap kita semua, baik tokoh agama, secara bijaksana, tidak terpancing oleh hal-hal, apalagi bicara agama saling membenturkan satu dengan yang lain, tetapi kita berharap bahasa yang disampaikan adalah bahasa cinta, bahasa kalbu, bahasa kasih untuk menyampaikan hal ini. Siapapun nanti presidennya, ya, kita harus dukung karena itu sudah ditetapkan nantinya, ya, asal dia tidak curang, asalkan dia elegan, kita akan dukung itu. Yang kedua, baik tokoh masyarakat maupun ya tokoh pemuda yang lain-lain, ya boleh-boleh saja menjadi tim sukses atau sebagai relawan, baik caleg ataupun calon presiden nantinya, boleh-boleh saja. Tetapi kita menggunakan etika politik yang baik dan benar, gitu. Jadi ini penting sekali supaya Indonesia tidak mengalami hal yang sama 2019, 2014 dan sebagainya. Permasalahannya itu saja, ya. Saling berhadap-hadapan, saling membenci, saling menghina. Kita harus kreatif lah. Tim sukses kreatif, buat program, ya. Jangan mainkan kebencian-kebencian untuk menghantam lawan politik itu. Harus kreatif lah. Apa yang harus dilakukan? Datang ke masyarakat gitu.
melakukan program-program yang masyarakat terima. Ambil hati masyarakat, itu yang paling penting. Tidak memberikan angin-angin surga atau kebencian-kebencian yang begitu mendalam. Masih ingat kita apa itu istilah kampret, cebong, kadrun, dan istilah-istilah yang lain. Itu kan masih membekas loh, masih membekas. Jangan ada dikotomi seperti itu. Saya berharap peninggalan katakanlah cebong dan kampret itu tidak akan ada lagi di 2024 istilah-istilah seperti itu. Karena kita tidak mau terbelah, kita masih banyak energi untuk membangun Indonesia yang kaya ini. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama berupaya untuk bisa menahan diri, mewujudkan Indonesia yang damai, mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu masukan, saran dari saya.